Assalamualaikum, hello everyone. Perkenalkan, nama saya Saleka Aisyah Marani dengan NPM 202521500236, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pre-Performance Simulation, Assessing Engagement and Narrative Integrity. Sebelum mulai materi, saya ingin mengasih tahu bahwa sebelum melakukan presentasi, penting bagi kita untuk berlatih terlebih dahulu. Latihan apa? Yaitu latihan Pre-Performance Simulation. Latihan ini bukan hanya untuk menghafalkan materi, tetapi juga melatih cara kita berbicara dan berkomunikasi. Dengan berlatih sebelum presentasi yang sebenarnya, kita dapat menemukan kekurangan, meningkatkan rasa percaya diri, dan membuat presentasi ini menjadi lebih menarik bagi audiens. Oke, langsung aja kita ke materinya. Definition of pre-performance simulation. Pre-performance simulation is a structured rehearsal conducted before the real presentation. During this activity, presenters perform as though they are presenting before the actual audience. The simulation aims to recreate real presentation conditions so that speakers can evaluate every aspect of their performance. Unlike ordinary practice, pre-performance simulation also involves receiving feedback from peers, instructors, or supervisor. This feedback helps presenters identify weaknesses in their delivery, organization, language arts, and communication style before the final presentation. Jadi, pre-performance simulation adalah kegiatan latihan yang dilakukan sebelum presentasi yang sebenarnya. Dalam kegiatan ini, presenter berlatih seolah-olah sedang berbicara di depan audiens yang sesungguhnya untuk mengevaluasi kemampuan berbicara, penyusunan materi, pengucapan, dan cara berkomunikasi. Dan presenter juga dapat menerima masukan dari dosen atau teman-teman untuk memperbaiki penampilannya. Selanjutnya, objectives of pre-performance simulation. Yang pertama, improving confidence. Yang kedua, evaluating presentation quality. Yang ketiga, improving communication skills. Yang keempat, managing presentation time. Dan yang kelima, receiving constructive feedback. Nah, yang dimaksud slide ini, tujuan yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Jadi dengan kita berlatih sebelum presentasi, yang sebenarnya kita menjadi lebih siap sehingga rasa gugup dan cemas dapat berkurang. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kualitas presentasi. Jadi saat latihan kita bisa tahu di mana kesalahan kita. Misalnya dalam pengucapan, cara menyampaikan materi, atau isi presentasi. Dan setelah itu kita dapat memperbaikinya sebelum tampil di depan audiens. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan komunikasi. Jadi melalui latihan yang dilakukan secara berulang, kita akan terbiasa berbicara dengan lebih jelas, lebih lancar, dan lebih mudah dipahami oleh audiens. Dan yang keempat adalah mengelola waktu presentasi. Jadi, simulasi membantu kita mengetahui apakah durasi presentasi sudah selesai dengan waktu yang ditentukan, sehingga tidak terlalu cepat maupun terlalu lama selama presentasi. Dan tujuan terakhir adalah menerima masukan yang membangun. Jadi, setelah melakukan simulasi, presenter dapat memperoleh saran dan kritik dari dosen, teman-teman, atau pembimbing. Masukan ini sangat bermanfaat untuk kita memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas presentasi. Selanjutnya, components of pre-performance simulation. Several important components are evaluated during a simulation. Yang pertama, content organization. Yang kedua, delivery. Yang ketiga, non-verbal communication. Yang keempat, visual aids. Dan yang kelima, time management. Nah, ada beberapa komponen, yaitu komponen yang pertama adalah penyusunan materi, yang artinya materi presentasi itu harus disusun secara teratur, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup.
sehingga audiens dapat mengikuti alur pembahasan dengan mudah. Komponen yang kedua adalah cara penyampaian. Dalam hal ini, yang dinilai adalah bagaimana cara presenter berbicara, seperti kejelasan suara, intonasi, pelafalan, serta kemampuan menjelaskan materi dengan baik agar mudah dipahami oleh audiens. Komponen yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini meliputi kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan bahasa tubuh. Jadi, hal-hal tersebut dapat membuat presentasi menjadi lebih menarik dan menunjukkan rasa percaya diri presenter. Komponen yang keempat adalah media pendukung presentasi. Misalnya, menggunakan PowerPoint, gambar, grafik, atau video. Dan media yang digunakan sebaiknya menarik, jelas, dan sesuai dengan materi agar membantu audiens memahami isi presentasi. Komponen yang terakhir adalah pengelolaan waktu. Jadi, presenter harus mampu mengatur waktu dengan baik sehingga semua materi dapat disampaikan sesuai durasi yang telah ditentukan, tanpa terburu-buru ataupun melebihi batas waktu. Selanjutnya, audience engagement. Audience engagement refers to the level of attention, interest, emotional connection, and participation demonstrated by listeners during a presentation. Communication is successful only when audiences actively receive and understand the speaker's message. Therefore, presenters should continuously mention audience attentions by creating meaningful interaction throughout the presentation. An engaged audience usually listens carefully, maintains eye contact with the presenter, responds to questions, participates in discussions, and remembers important information after the presentation. Nah, jadi yang dimaksud dengan PPT tadi adalah audience engagement adalah tingkat keterlibatan atau partisipasi audiens selama presentasi berlangsung. Dengan kata lain, audience engagement menunjukkan seberapa besar perhatian dan ketertarikan audiens terhadap materi yang sedang disampaikan. Audience engagement sangat penting karena keberhasilan sebuah presentasi tidak hanya dilihat dari kemampuan presenter dalam berbicara, tetapi juga dari apakah audiens memahami. Presenter dapat meningkatkan audience engagement dengan berbagai cara. Misalnya, menjaga kontak mata dengan audiens, menggunakan intonasi suara yang jelas dan bervariasi, mengajukan pertanyaan, memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jika audience engagement berjalan dengan baik, audiens akan lebih fokus, lebih mudah memahami isi presentasi, dan lebih tertarik untuk mengikuti presentasi hingga selesai. Di sini ada types of audience engagement. Audience engagement can be classified into 4 categories. Yang pertama, cognitive engagement. Yang kedua, emotional engagement. Yang ketiga, behavioral engagement. Dan yang keempat, social engagement. Ada 4 jenis audience engagement. Jenis yang pertama adalah keterlibatan audiens dalam berpikir, yang artinya audiens tidak hanya mendengarkan tetapi juga memahami, menganalisis, dan memikirkan informasi yang disampaikan oleh presenter. Contoh, ketika presenter menjelaskan suatu teori, audiens berpikir tentang bagaimana teori tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau menghubungkannya dengan materi yang pernah dipelajari. Yang kedua adalah keterlibatan emosional audiens. Audiens merasa tertarik, terharu, atau termotivasi nih oleh materi yang disampaikan. Contoh, saat presenter menceritakan pengalaman nyata yang menyentuh, sehingga audiens merasa ikut merasakan cerita tersebut dan menjadi lebih menarik untuk mendengarkan. Yang ketiga adalah keterlibatan melalui tindakan atau perilaku. Contohnya seperti audiens mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari presenter. Bisa juga memberikan pendapat atau mengikuti aktivitas yang diberikan selama presentasi. Yang terakhir adalah keterlibatan melalui interaksi dengan orang lain. Contohnya, setelah presentasi selesai, audiens berdiskusi dengan teman kelompoknya mengenai materi yang telah dipelajari.
dan saling bertukar pendapat atau berbagi informasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya, strategies to improve audience engagement. There are several strategies presenters can use to increase audience engagement. Yang pertama, begin with an interesting opening. Yang kedua, mention eye contact. Yang ketiga, use vocal variety. Yang keempat, use real-life examples. Dan yang kelima, encourage audience participation. Dan yang keenam, use effective visual aids. Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah memulai presentasi dengan pembukaan yang menarik. Tujuannya agar audiens langsung tertarik dari awal presentasi. Contohnya, presenter bisa mengajukan pertanyaan seperti, menurut kalian, apa yang membuat sebuah presentasi menjadi membosankan? Strategi yang kedua adalah menjaga kontak mata dengan audiens. Kontak mata membuat audiens merasa diperhatikan dan lebih fokus pada presentasi. Contoh, saat berbicara, presenter melihat ke seluruh bagian ruangan, bukan hanya melihat layar atau membaca catatan. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah menggunakan variasi intonasi suara. Jika suara presenter datar, audiens akan mudah bosan. Contohnya, saat menjelaskan bagian yang penting, presenter dapat sedikit menekankan nada suaranya agar audiens lebih memperhatikan. Strategi yang keempat adalah memberikan contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh yang sederhana akan membuat materi lebih mudah dipahami. Misalnya, ketika menjelaskan tentang audience engagement, presenter dapat memberikan contoh bagaimana guru mengajak siswa berdiskusi di kelas agar mereka lebih aktif. Strategi yang kelima adalah melibatkan audiens dalam presentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, menjawab pertanyaan, atau menyampaikan pendapat. Contohnya, misalnya, presenter bertanya kepada audiens, apakah ada yang pernah merasa gugup saat presentasi? Nah, jadi itu membuat audiens ikut berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan dari presenter. Strategi yang terakhir adalah menggunakan media presentasi yang menarik. Misalnya, menggunakan gambar, diagram, video singkat, atau animasi yang sesuai dengan materi. Media tersebut dapat membantu audiens lebih mudah memahami isi presentasi dan membuat mereka tidak cepat bosan. Selanjutnya, narrative integrity. Narrative integrity refers to the consistency, coherence, credibility, and trustworthiness of a presentation. According to Walter R. Fisher, audiences evaluate presentations not only based on logical arguments but also on whether the story appears meaningful, believable, and consistent. A presentation with strong narrative integrity presents ideas that support one another, avoid contradictions, and uses reliable evidence. This increases audience confidence in the speaker and makes the message more persuasive. Jadi, narrative integrity adalah kemampuan seorang presenter untuk menyampaikan materi secara jelas, runtut, konsisten, dan dapat dipercaya. Yang artinya, setiap bagian dalam presentasi harus saling berhubungan sehingga audiens dapat mengikuti alur pembahasan dengan mudah. Selain itu, informasi yang disampaikan juga harus didukung oleh data atau sumber yang valid. Dengan begitu, audiens akan lebih yakin bahwa materi yang dipresentasikan memang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika sebuah presentasi memiliki naratif integriti yang baik, audiens tidak akan merasa bingung karena isi presentasi tersusun dengan rapi, mulai dari pembukaan, pembahasan, hingga kesimpulan. Selanjutnya, Walter Fisher Narrative Paradigm Theory. Walter R. Fisher introduced the narrative paradigm theory in 1987. He argued that humans naturally communicate through stories and evaluate messages as narrative rather than relying solely on formal logic. According to Fisher, audience judge presentation using two important concepts. Yang pertama, narrative probability, dan yang kedua, narrative fidelity. Nah, menurut Walter Fisher, manusia pada dasarnya adalah storytelling beings.
yaitu makhluk yang terbiasa memahami dunia melalui cerita. Oleh karena itu, dalam sebuah presentasi, informasi akan lebih mudah dipahami jika disampaikan dalam bentuk cerita atau penjelasan yang runtut dan logis. Dalam teori ini terdapat dua konsep utama. Yang pertama adalah narrative probability. Narrative probability berarti sebuah cerita atau presentasi harus memiliki alur yang logis dan konsisten. Setiap bagian harus saling berhubungan sehingga audiens dapat mengikuti jalan ceritanya dengan mudah. Contohnya, jika kita menjelaskan tentang pre-performance simulation, kita mulai dari pengertian, kemudian tujuan, komponen, manfaat, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang kedua adalah narrative validity. Narrative validity berarti isi cerita atau presentasi harus dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta atau pengalaman nyata. Informasi yang disampaikan juga sebaiknya didukung oleh teori atau sumber yang jelas. Contohnya, saat menjelaskan bahwa pre-performance simulation dapat meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kita mendukung pernyataan tersebut dengan hasil penelitian atau pengalaman nyata mahasiswa yang menjadi lebih siap setelah berlatih presentasi. Selanjutnya, assessing engagement and narrative integrity. During pre-performance simulation, observers evaluate both audience engagement and narrative integrity. For audience engagement, they observe whether the presenter captures attention, encourages interaction, maintains eye contact, speaks confidently, and communicates effectively. For narrative integrity, they evaluate whether the presentation follows a logical structure, provides credible evidence, develops consistent arguments, and concludes effectively. Constructive feedback from this evaluation helps presenters improve both their communication skills and the quality of their presentation. Nah, dalam pre-performance simulation, penilaian tidak hanya berfokus pada cara presenter berbicara, tapi juga pada bagaimana presenter mampu menarik perhatian audiens dan menyampaikan materi secara runtut. Yang pertama adalah menilai audience engagement. Penilai akan melihat apakah audiens benar-benar memperhatikan presentasi, memberikan respons, mengajukan pertanyaan, atau ikut berdiskusi. Hal ini menunjukkan bahwa audiens terlibat dalam proses presentasi. Contohnya, saat presenter bertanya, menurut kalian, mengapa latihan sebelum presentasi itu penting? Nah, jadi dari pertanyaan ini, beberapa audiens akan menjawab pertanyaan dari presenter dan memberikan pendapat untuk presenter. Nah, jadi hal tersebut menunjukkan bahwa audience engagement sudah membaik. Yang kedua adalah menilai narrative integrity. Penilai akan melihat apakah materi disampaikan secara teratur, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup. Selain itu, informasi yang disampaikan juga harus sesuai dengan fakta dan didukung oleh sumber yang jelas. Contohnya, presenter menjelaskan materi dimulai dari pengertian pre-performance simulation, kemudian tujuan, komponen, manfaat, dan diakhiri dengan kesimpulan. Seluruh penjelasan saling berkaitan dan menggunakan teori dari para ahli. Nah, ini menunjukkan bahwa narrative integrity ini sudah baik atau sudah bagus ya. Sebaliknya, jika presenter menjelaskan materi secara acak, misalnya langsung membahas manfaat, kemudian kembali ke pengertian tanpa urutan yang jelas, atau memberikan informasi tanpa sumber yang dapat dipercaya, maka narrative integrity ini masih bisa dibilang kurang baik ya. Karena kan ya kita kan membutuhnya kayak dari mana sih materi ini, apakah ini benar, dan sumbernya dari mana gitu. Selanjutnya, benefits of pre-performance simulation. Pre-performance simulation provides numerous benefits for both academic and professional communication. It helps presenters become more confident, improves speaking fluency, strengthens organization of ideas, enhance body language, and reduce public speaking anxiety. It also develops critical thinking, communication competence, and the ability to deliver persuasive presentation. Furthermore,
Repeated simulation prepares students for real-world situations such as classroom presentation, seminars, conference, business meetings, job interviews, and professional public speaking. Nah, jadi pre-performance simulation memiliki banyak manfaat bagi seseorang yang akan melakukan presentasi. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Dengan berlatih sebelum tampil, presenter akan lebih siap sehingga tidak mudah gugup saat berbicara di depan audiens. Contohnya, seorang mahasiswa yang awalnya merasa takut presentasi nih, menjadi lebih tenang setelah beberapa kali melakukan simulasi atau latihan. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan kelancaran berbicara. Melalui latihan, presenter akan lebih terbiasa menjelaskan materi sehingga penyampaiannya menjadi lebih lancar dan tidak sering berhenti atau lupa materi. Contohnya, saat simulasi pertama, presenter masih sering melihat catatan, tetapi setelah beberapa kali latihan, ia dapat menjelaskan materi dengan lancar tanpa terlalu bergantung pada catatan. Manfaat yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan komunikasi. Presenter belajar menggunakan intonasi yang tepat, bahasa yang mudah dipahami, serta mampu berinteraksi dengan audiens. Contohnya, presenter mulai berani mengajukan pertanyaan kepada audiens dan menjawab pertanyaan dengan jelas. Manfaat yang keempat adalah mengurangi rasa gugup atau cemas. Semakin sering berlatih, presenter akan semakin terbiasa berbicara di depan banyak orang. Contohnya, seperti sebelum simulasi, tangan presenter itu gemetar atau suaranya yang berjebolan atau enggak tiba-tiba getar suaranya. Nah, setelah beberapa kali latihan, presenter tersebut dapat berbicara dengan lebih tenang dan lebih percaya diri. Manfaat yang terakhir adalah mempersiapkan presenter untuk berbagai situs profesional. Tidak hanya untuk presentasi di kelas, tetapi juga seperti di seminar, wawancara kerja, sidang, maupun kegiatan lainnya yang membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum. Contoh, mahasiswa yang terbiasa melakukan simulasi presentasi akan lebih siap ketika mengikuti seminar proposal atau wawancara kerja karena sudah memiliki pengalaman berlatih berbicara di depan orang lain. Nah, kesimpulannya, pre-performance simulation merupakan cara yang efektif untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan presentasi. Kegiatan ini membantu presenter meningkatkan kemampuan berbicara, memperoleh masukan, serta menyampaikan materi dengan lebih percaya diri. Dengan menggabungkan audience engagement yang baik dan narrative integrity yang kuat, presenter dapat menyampaikan pesan secara lebih jelas, profesional, dan efektif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Apabila ada kata dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.